Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Untuk mengawali aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk mewujudkan tali persaudaraan yang diikat oleh kasih, yaitu membuang segala kejahatan yang ada di dalam nats ini. Apa-apa saja itu yang menjadi penghalang untuk kita bisa menyalurkan kasih persaudaraan itu, yaitu membuang segala kejahatan, kemunafikan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah. Kita boleh lihat Bapak Ibu, ketika orang sudah melakukan kejahatan, otomatis kasih yang ada di dalam dirinya akan menghilang. Dengan demikian, tali persaudaraan, kasih persaudaraan itu juga tidak akan muncul. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan seseorang itu karena kebanyakan itu menguntungkan dirinya. Apakah ada orang melakukan kejahatan untuk menguntungkan orang lain? Tidak. Kebanyakan orang melakukan kejahatan karena ada niat atau ada maksud tertentu yang tidak baik untuk orang lain itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat nats firman Tuhan ini, yang terjadi di dalam nas ini juga, ketika itu sudah banyak kedengkian, sudah banyak tipu muslihat, sudah banyak kejahatan di antara orang-orang itu. Oleh karena itu, Rasul Petrus datang mengatakan, ketika itu semakin banyak dilakukan orang, maka otomatis kasih persaudaraan juga akan hilang. Memang benar Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita pun, ketika kita diperhadapkan dengan nats ini, orang banyak membuat tipu muslihat. Ada orang dengan kategori yang munafik. Ada orang juga yang tipe orang memfitnah. Kita tahu Bapak Ibu, orang mengatakan lebih kejam fitnah daripada pembunuhan. Karena fitnah itu bisa membunuh karakter, menghilangkan jiwanya, menghilangkan otoritasnya sebagai manusia yang layak untuk dikasihi. Oleh karena itu, kita juga dianjurkan Bapak Ibu untuk selalu memurnikan hati kita, memurnikan pikiran kita, supaya kita bisa membuang segala jenis-jenis kejahatan itu. Tidak ada gunanya Bapak Ibu ketika kita melakukan itu. Yakinlah, ketika kita melakukan kejahatan di dalam diri kita, di dalam hati kita yang paling dalam, kita tersentuh. Contoh, kita melakukan kejahatan yang kecil di rumah. Kita bisa saya katakan memarahi anak kita. Ketika kita memarahi, pasti setelah itu kita juga ada rasa menyesal. Itu yang mengatakan tidak ada artinya. Segala jenis kejahatan yang kita lakukan Bapak Ibu, itu bisa menghantui kita. Kita tidak fokus, kita tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini
menganjurkan kita supaya tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam wujud keseharian. Lakukanlah hal-hal yang baik, meskipun itu kecil, tetapi untuk orang lain itu belum tentu kecil, bisa jadi besar. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, supaya Tuhan tetap senantiasa memberkati kita di setiap aktivitas kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga